silakan masuk, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Baik ya, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Mukhlis yang kebetulan jaga hari ini. Baik, Ibu. Di sini saya ingin mengonfirmasi identitas terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu, Bu, nama tak siapa? Ibu Yanti ya. Kemudian usia tak berapa, Ibu? 27 tahun. Alamat tak, Bu? Jalan Lembu. Kemudian nomor pasien tak, Bu? 50421. Baik ya, Ibu Yanti. Jadi terkait dengan keluhan Ibu, kalau tidak salah itu kemarin pucat ya, Bu? Nah, keluhan Ibu kan pucat. Di sini saya perlu untuk melakukan yang namanya flebotomi vena. Nah, apa itu flebotomi vena, Ibu? Jadi nanti saya akan menggunakan spoid. Kemudian saya akan mengambil darah di daerah siku sini atau namanya fossa cubiti, Bu. Kemudian saya akan tampung di tabung pemeriksaan seperti ini. Nanti dikirim ke lab. Kemudian dari lab nanti jika ada hasilnya, kita bisa tahu lebih jelas, Bu, tentang apa sebenarnya penyakit kita. Memang mungkin ini, Bu, agak kurang nyaman. Namun insya Allah, Bu, saya akan melakukannya secara seprofesional mungkin supaya kita ini, Bu, tidak terlalu sakit kita rasa. Bagaimana, Ibu? Apakah kita bersedia? Bersedia ya, Bu? Baik, Ibu, mungkin bisa menunggu dulu selagi saya mempersiapkan diri. Baik. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan jenis pemeriksaan. Tadi itu pemeriksaan darah rutin. Otomatis pemeriksaan darah rutin dia itu tidak memerlukan persiapan pasien. Nah, kemudian setelah itu di sini kita mempersiapkan tabung pemeriksaan, di mana tabung pemeriksaannya ini sesuai dengan jenis pemeriksaan. Kemudian label yang telah kita tempel label yang telah kita tulis identitas tadi kita tempel di tabung seperti ini. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan alat-alat yang diperlukan lainnya seperti turniket, kemudian spoid. Setelah itu kita juga menggunakan plester. Di sini saya telah mempersiapkan plester sterilnya. Kemudian setelah itu saya juga mempersiapkan safety box di sini. Kemudian setelah mempersiapkan safety box, saya juga mempersiapkan alkohol 70%, saya juga mempersiapkan handscoon. Nah, setelah saya mempersiapkan alat, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah saya mencuci tangan saya, di sini saya akan menggunakan handscoon non steril. Mohon maaf karena ukuran handscoonnya agak kecil, jadi jari-jari saya agak sulit untuk masuk di handscoon ini. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik, setelah saya menggunakan handscoon di sini, sampai lipat, saya perbaiki dulu posisi tak. Kemudian di sini saya akan menggunakan turniket, saya pasang di atas fossa cubiti, letaknya itu 7 sampai 10 cm di atas fossa cubiti atau sekitar 4 jari. Sampai lipat. Sampai. Kemudian di sini saya akan menentukan vena yang akan diambil darahnya. Di sini itu vena mediana cubiti, letaknya itu di fossa cubiti, sampai lipat di sini. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil kapas alkohol, kemudian saya akan melakukan disinfeksi dengan gerakan sirkular dari dalam keluar. Pastikan daerah yang telah kita sampai lipat, pastikan tempat yang telah kita sentuh itu tidak kita sentuh secara berulang. Kemudian setelah itu saya akan mengambil spoid. Nah, spoid
Kemudian setelah itu saya akan memastikan bahwa ujung jarumnya itu menghadap ke atas. Kemudian saya akan menusukkannya dengan sudut 30 derajat. Tarik di Pak, tak berarti Pak, mungkin ini agak terasa sakit. Tarik di Pak. Nah, setelah sudah masuk sedikit, kita melakukan aspirasi. Nah, di sini saya lihat darah sudah keluar. Setelah darah keluar, saya akan melepas turniketnya. Kemudian saya akan menarik, tarik di Pak. Berarti saya akan menarik sesuai jumlah darah yang saya perlukan. Tarik Pak. Kemudian saya akan ambil kapas alkohol. Saya akan menekan di daerah tempat tusukan. Kemudian saya akan menarik spoit. Bisa dipegang Pak. Nah, setelah itu kemudian saya akan mengambil tabung pemeriksaan itu sendiri. Tabung pemeriksaan, kita akan suntik masuk ke tabung pemeriksaan yang telah berisi antikoagulan. Nah, setelah itu kita tutup spoitnya, kemudian kita buang di safety box. Dan setelah itu saya akan melakukan homogenisasi dengan cara begini sebanyak 5-10 kali. Ini namanya homogenisasi. Kemudian setelah itu saya akan memastikan tangan pasien terlebih dahulu luka yang telah kita tusuk tadi apakah ada perdarahan atau tidak. Untuk memastikan bahwa tidak ada perdarahan atau apabila ada perdarahan, nah kita tutup dengan plester steril. Baik Pak. Jadi, tapi Pak, mungkin kita bisa kembali lagi ke posisi tak yang semula selagi saya mempersiapkan diri. Di sini kita akan melepaskan handscoon. Kemudian kita akan buang di safety box. Kemudian kita akan cuci tangan lagi. Nah, setelah saya cuci tangan, tapi Pak, sekian pemeriksaan yang telah saya lakukan. Jadi ini nanti saya akan kirim ke lab. Kalau misalnya sudah ada hasilnya, kita kembali lagi ke saya supaya saya bisa kasih terapi yang tepat ya Bapak. Baik Bu, maksud saya Ibu Yanti. Baik ya Ibu, mungkin masih ada yang mau kita tanyakan. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Semoga lekas sembuh.